Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Dan sebab itulah perlu diskusi silaturahim terus-menerus dengan para mantan pemimpin bangsa ini, terlepas nanti ada sikap politik yang berbeda. Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran, tapi kalau nggak dimintai saran ikut-ikutan nimbrung lah, itu yang nggak boleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dalam hitungan bulan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan masuk istana kepresidenan. Kabinet pemerintahan periode 2024-2029 mulai disiapkan. Otak-atik rancangan kabinet dilakukan, nomenklatur 34 kementerian akan ditambah diperbesar demi cukup bagi-bagi kursi menteri ke partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tak hanya itu, upaya rekonsiliasi dini juga dijajaki melalui pembentukan forum silaturahmi dengan mantan-mantan presiden yang disebut sebagai Presidential Club. Prabowo masuk istana, otak-atik kabinet sampai bentuk Presidential Club. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Bang Panel Barus, Bendara Umum Projo. Selamat malam Bang Panel. Malam. Ada Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam penonton CNN Indonesia. Ada politikus PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Selamat malam Mas Ciko. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika, he's back ya. Koh Yunarto Wijaya akhirnya kembali ya. Oke. Dan bergabung juga melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Terima kasih, ini udah mau terbang ke Korsel. Malam. Udah mau terbang ke Korsel menemui timnas, tapi meluangkan waktu dulu ya untuk kita ya. Ya malam Nana, malam Bang Ciko, Jansen, siapa aja tuh? Mas Toto. Bang Panel. Ya? Bang Panel. Oke. Oke, siap. Ya, oke, makasih ya Bang Andre ya. Gubernur Sumatera Barat. Oke, calon Gubernur Sumatera Barat kata Bang Jansen. Dan seperti biasanya kita mengundang suara-suara anak muda dan bergabung langsung malam hari ini di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia. Selamat malam teman-teman dari Universitas NU Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik ataupun menyampaikan pendapat gitu ya kepada para narasumber saya di studio. Dan sebelumnya saya akan langsung mungkin ya ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Bang Andre, karena ini asal muasalnya dari partai Anda. Bang Andre, Pak Prabowo mencetuskan ide membentuk Presidential Club yang berisi mantan-mantan presiden seperti Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Saya langsung aja nih, ini tujuannya apa? Untuk mendamaikan Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi gitu. Itu dia mendamaikan mereka bertiga nih. Nana nih ada-ada aja pernyataannya. Ini Nana kan Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Mega tidak ada masalah ya. Sudah yakin nggak ada masalah? Ya nggak ada masalah. Lebaran sudah sering ketemu. Silaturahmi loh. Ya mungkin momentumnya belum pas, kesibukan waktu masing-masing ya. Tapi gini Nana, intinya kan Presidential Club ya, istilah yang sampai ke Daniel itu kan adalah memang Pak Prabowo ingin bahwa silaturahim antar kepala negara ini, presiden-presiden Indonesia yang ada ini terus terjalin dan terus terajut. Ya silaturahim ya. Dan juga kalau bisa ya presiden yang lagi menjabat bisa terus berdiskusi dan mendapat masukan dari presiden-presiden sebelumnya. Tujuannya itu untuk semacam forum silaturahmi, forum silaturahim. Nah kebetulan saja Daniel mengambil kalimatnya Presidential Club. Tapi intinya, karena gini Nana, kan Pak Prabowo berulang-ulang kali nih dalam kampanye belum menyampaikan syarat Indonesia menjadi negara maju itu syaratnya apa? Elitnya harus bersatu. Elitnya harus guyup. Nah, elitnya harus guyup itu tentu harus dicontohkan oleh para petinggi negara, para petinggi partai, para elit negara. Salah satunya forum silaturahim para pimpinan negara ini. Gitu lah. Ya, dibikinlah forum silaturahim. Harapannya seperti itu. Yang kedua tentu sekali lagi
guyup itu juga harus ditunjukkan oleh partai-partai, pimpinan partai yang ada. Nah, makanya dari awal Pak Prabowo ingin setelah kontestasi yang keras ini, keputusan MK sudah, ketetapan KPU sudah, beliau bersilaturahim dengan seluruh partai politik yang ada, mengajak dan merangkul partai politik yang ada, karena kan janji kampanye Pak Prabowo gitu. Selain meyakini Indonesia guyup, ya kalau elitnya bersatu, Indonesia akan maju, ya. Yang kedua, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa kalau seandainya beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden ke-8 dan rakyat memberikan mandat ke beliau, dia ingin mengajak seluruh kekuatan politik bersama-sama membangun Indonesia. Intinya seperti itu. Oke, Bang Andre, tapi kan ini sudah ada One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden begitu ya. Sudah ada One Team Press, jadi buat apa kemudian dibentuk Presidential Club lagi? Apa nggak tumpang tindih nanti? Jadi gini, Nana, ini kan semacam forum silaturahim informal, ya. Jadi memang diharapkan ke depan ya presiden-presiden yang ada, yang masih hidup, ya, bisa terus bersilaturahim, terus memberikan masukan. Tujuannya baik, Nana. Kan tidak perlu dilembagakan, semacam itu, Nana. Yang penting ini silaturahim antar pimpinan negara, ya, presiden-presiden kita memberikan masukan kepada Pak Prabowo, ya, karena beliau kan lebih berpengalaman karena pernah menjabat sebelumnya, punya kebijaksanaan, sehingga perlu memberikan masukan. Nah, itu intinya yang disampaikan Daniel, itu forum silaturahim, tentu tidak ada lembaga resminya. Gitu. Forum silaturahim, dari tadi itu ditegaskan ya oleh Bang Andre. Bang Andre tahan dulu ya, karena masih banyak yang saya ingin tanya ke Bang Andre, tapi saya harus ke Demokrat terlebih dahulu. Forum silaturahim, itu tadi ditegaskan berkali-kali ya oleh Bang Andre. Kalau Demokrat melihat bahwa ini menjadi forum silaturahim memperbaiki hubungan antara Bu Megawati dengan Pak SBY yang sudah membeku selama 20 tahun terakhir ini udah 20 tahun loh. Jadi silaturahim kan? Ini kan presiden klub ya. Ya. Jadi kalau kemudian kita melakukan studi komparasi keluar, ya, misalnya Amerika sebagai contoh, pemaknaannya itu kan kepentingan negara itu di atas rivalitas. Itu artinya kalau di sana. Misalnya seperti kejadian Teluk Babi misalnya, Amerika ketika itu baru selesai memilih presiden yang sangat muda ketika itu, namanya Kennedy. Teluk Babi ini kan berpotensi untuk terjadinya perang nuklir. Gitu. Presiden sebelum Kennedy itu namanya Dwight Eisenhower atau Ike Eisenhower. Waktu Perang Dunia Kedua, ya, sebelum dia jadi presiden, dia ini adalah panglima perang sekutu di Eropa. Jadi sangat berpengalaman di soal ini. Dwight Eisenhower itu Republik, ya, Kennedy yang sedang menjabat itu adalah Demokrat. Dia menghubungi Dwight Eisenhower, itu dia. Selain memang dia pernah presiden, dan persoalan Teluk Babi itu juga di 8 tahun pemerintahan Dwight Eisenhower, ya, dia juga mengetahui begitu, dia militer begitu. Jadi melalui pintu belakang begitu dia komunikasi dengan Ike, ya, Ike Eisenhower di, plus mereka tampil di publik untuk menenangkan Amerika, kan begitu dia. Jadi itu makanya saya mengatakan, saya sepakat dengan yang disampaikan Daniel tadi, ini informal sifatnya, nggak perlu dilembagakan. Gitu. Jadi seluruh presiden kita ini kan negarawan senior yang masih hidup ini harus dimaksimalkan. Seperti misalnya kejadian Nana, 2 orang warga negara Amerika itu ditahan di Korea Utara. Apa yang terjadi kemudian? Itu kebetulan di masa pemerintahannya di masa pemerintahannya Obama. Obama meminta kepada Bill Clinton kalau bisa pergi ke Korea Utara begitu dia. Kamu waktu itu masih Kim Jong Il. Akhirnya dibebaskan karena Bill Clinton ke sana. Seperti saya misalnya berpikir, Nana, kalau ada apa-apa di Indonesia ini, aset utama kita tuh 3 mantan presiden itu, di luar presiden sedang menjabat, Ibu Mega, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Misalnya lah ada kejadian di Korea Utara. Harus jujur saya katakan, Pak SBY mungkin tidak terlalu dalam ikatannya dengan Korea Utara. Tapi Ibu Mega dalam. Tapi kalau dengan Putin misalnya, ini memang teman baik Pak SBY. Bahkan ketika Putin ulang tahun, Pak SBY main gitar. Contohnya begitu. Ini saking dekatnya. Kalau ada apa-apa misalnya, kepentingan Indonesia dengan Rusia begitu. Di pemerintahan sekarang ini misalnya, sebelum misalnya
diplomatik tingkat atas yang resmi antar negara berjalan lewat pintu belakang, bisa nggak Pak SBY? Misalnya Pak Prabowo begitu hubungi Pak SBY, silahkan, ini bagus. Tapi sekali lagi mantan-mantan presiden ini aset kita. Ini negarawan senior. Pikiran mereka sudah bukan lagi soal rivalitas. Jadi maksud saya siapapun presiden yang sedang menjabat, kalau memang punya kebutuhan terhadap 3 presiden sebelum dia begitu, yang masih ada, masih hidup, masih sehat, punya jaringan juga, maksimalkan. Itu menurut saya arahnya. Tapi kan di Amerika nggak ada yang namanya luka politik ya. Oh, ada. Di Indonesia kan saya kasih contoh. Luka politik yang cukup dalam. Saya kasih contoh satu soal luka ini. Kejadian paling melukai itu adalah itu di Pilpres Amerika tahun 92. Mantan direktur CIA, wakil presiden sedang menjabat, namanya George Bush senior, dikalahkan anak muda, gubernur 40 tahun umurnya, namanya Bill Clinton. Melukai betul itu. Kok anak muda ini yang menang dari saya ya? Tapi apa kemudian yang terjadi? Itu. Ketika Bill masuk ke Gedung Putih, sebentar. Ini kita nggak lagi cerita politik Amerika nih. Sama ini, ditinggalkan satu kertas surat ya oleh George Bush senior begitu. Walaupun kamu mengalahkan saya terluka, ya, kamu yang sekarang memimpin kita semua, saya berikan dukungan ke kamu. Apa kemudian yang terjadi? Ketika tsunami, Bill Clinton, ya, waktu itu sudah mantan presiden, dengan George Bush, mereka bersama-sama datang ke Indonesia tuh, ngurusi tsunami, badai Katrina dan lain-lain. Jadi itu yang diharapkan SBY ke Megawati? Bukan, ini harapan kita semua. Enggak, harapannya Demokrat. Ini kan harapan kita semua. Kan hubungan ini sudah membeku selama 20 tahun, Bang Jansen. Bukan begini, kalau kamu katakan luka dalam politiknya begini, terlalu dalam ini. Kalau kamu katakan soal presiden klub ini ya, kalau saya ditanya, jika ini jalan, tugasnya itu ada di Pak Prabowo. Pak Prabowo mendekati Pak SBY, hari ini hubungannya bagus. Pak Prabowo mendekati Pak Jokowi, ya hubungannya Pak Prabowo mendekati Ibu Mega, itu dia. Kok ke Pak SBY di bawah? Enggak dong. Tetapi sekali lagi yang saya pahami dari situasi ini, menggunakan pendekatan studi komparasi di negara lain, ya, negarawan-negarawan ini sudah menempatkan negara di atas rivalitas. Dan mereka ini aset kita. Kalau presiden sedang menjabat misalnya, butuh mereka, entah itu diskusi. Kan nggak harus melalui presidential club. Kan bisa Pak Prabowo direct ke Bu Mega, direct ke Pak SBY, direct ke Pak Jokowi. Nggak perlu bikin presidential club. Di Amerika memang begitu, informal. Bukan dilembagakan, informal. Iya, kalaupun meminta bantuan kan bisa direct one by one, satu persatu. Nggak perlu pakai itu yang saya katakan. Kan mereka bertiga dalam satu wadah presidential club kan? Itu yang saya katakan tadi, siapapun presiden yang sedang menjabat begitu. Karena tradisi ini belum ada di Indonesia. Tolong maksimalkan negarawan kita, mantan-mantan presiden kita yang masih hidup itu. Contoh misalnya lah. Negarawan. Bukan, misalnya lah kita dipanggil Kamboja untuk misalnya pengamat pemilu. Kalau di Amerika dia kirim Jimmy Carter. Kebetulan Jimmy Carter itu suka hal-hal itu. Kalau kita di sini, oke, katanya misalnya Pak Prabowo katakan, kami kirimkan Pak SBY atau Pak Jokowi atau Ibu Mega. Kan masih kuat nama mereka itu. Itu. Kenapa kok nggak kita maksimalkan menurut saya? Ketimbang kita recok terus melibatkan 3 orang besar ini tadi dengan sosial politik praktis begitu. Mereka ini negarawan senior. Itu udah beyond dari sekedar soal-soal praktis. Baik. Nggak dijawab oleh Bang Jansen ya, bahwa ini ingin memperbaiki hubungan yang cukup beku antara Pak SBY dengan Bu Mega. Bukan, kalau memperbaiki hubungan, itu kamu mempersempit ini. Jadi di bawah sekali levelnya. Sedangkan sudah negarawan senior. Iya, kan hubungannya tapi memang nggak baik-baik aja kan selama 20 tahun ini. Itu kembali ke Pak Prabowo. Itu mau tidak melibatkan mereka bertiga ini, mantan-mantan presiden yang masih hidup ini. Tapi ini efektif nggak kalau mereka bertiga ini, 3 tokoh bertiga ini didudukkan bersama dengan luka politik yang masih cukup dalam itu? Kalau saya ditanya, ya, mereka bertiga duduk, nggak bicara saja, saya sudah senang sebagai warga negara Indonesia. Ya. Itu harapannya Bang Jansen ya. Orang sejak kita sekolah foto mereka yang dipasang di sekolah, itu dia bagaimana kamu? Saya mau ke Bang Panel. Bang Panel sebagai relawan garis kerasnya Pak Jokowi, Anda melihat presidential club ini adalah upaya keras dari Pak Prabowo untuk bisa memperbaiki hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi yang memanas gara-gara Pilpres sampai sekarang ini, sampai Lebaran nggak ada silaturahmi. Saya pikir presidential club yang digulirkan oleh Pak Prabowo ini ide awal semenjak Pak Prabowo ditetapkan oleh KPU. Dan saya pikir ini bagus sekali. Gitu. Kenapa beliau mendorong ide ini? Karena beliau sadar betul tuntutan lompatan kemajuan sebuah bangsa ke depan ini dibutuhkan persatuan nasional. Sehingga
3 mantan presiden yang menurut Pak Prabowo sangat syarat penuh pengalaman, perlulah dibuat semacam klub presidensial tadi, sehingga ada suasana yang guyup, ada suasana yang cair satu sama lain, gitu ya, sehingga ini juga menjadi sebuah prasyarat yang bisa dimiliki oleh Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan sehingga Indonesia maju bisa tercapai ke depan. Oke, tapi bahwa ini upaya dari Pak Prabowo untuk bisa memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, itu kan sulit untuk bisa melepaskan asumsi itu Nggak ada masalah. di mata publik. Mau disimpulkan begitu pun oleh Rifana itu nggak ada masalah. Ya, itu yang menyimpulkan bukan saya. Ya, Semua orang juga bisa menyimpulkan sampai itu. yang ngomong Orang barusan. Lebaran nggak ketemu, Nggak silaturahmi selama 10 tahun, yang menyampaikan baru barusan tahun ke ini. saya itu Mbak Rifana. Ya, Jadi disimpulkan seperti itu pun baik. Nggak ada masalah itu. Gitu loh. Ya berarti memang upaya untuk itu ya? Itu salah satu, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa kalau disimpulkan. Efektif nggak menurut Anda di saat luka politiknya masih terlalu dalam, begitu kuat, mungkin Bu Mega merasa kalau Pak Jokowi mengkhianati beliau dan PDI Perjuangan? Kalau itu disimpulkan oleh Nana untuk mencairkan suasana karena ada kebekuan selama ini. Ya, berarti Anda mengakui ya ada kebekuan ya? Itu juga nggak ada masalah. Apa salahnya? Gitu loh. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Masalah ini efektif atau tidak, jalan aja belum. Gimana ngukurnya dia efektif apa enggak? Mudah-mudahan itu bisa berjalan. Mudah-mudahan forum yang informal, kata Jansen tadi, ya forum silaturahmi yang informal tidak perlu dilembagakan ini juga bisa berjalan. Karena walaupun informal, kalau 3 tokoh bangsa ini bisa duduk bareng, pasti efeknya luar biasa buat lompatan kemajuan bangsa. Oke, saya mau ke Bang Ciko dulu, nanti saya baru ke Bang Andre lagi. Bang Ciko, PDI Perjuangan, Bu Megawati mau nggak bergabung dalam Presidential Club ini? Atau ya nggak perlu lah, kalau misalnya Pak Prabowo butuh ya udah telepon aja, direct aja, kita nggak perlu duduk bareng bertiga, one by one aja, satu persatu aja, nggak perlu kita duduk bareng bertiga gitu. Karena menurut saya juga nggak ada urgensi untuk membentuk suatu lembaga baru. Tapi kan tadi ini agak bingung nih, karena teman-teman yang berada di bersama dengan Pak Prabowo ini juga kan mengatakan bahwa ini adalah forum silaturahmi yang informal, ya kan? Informal tentang silaturahmi itu di Indonesia kan memang dijunjung tinggi ya. Kalau kita bicara soal hal-hal ya, sebelum Nana nanya nih, Nana kan pasti akan nanya nih soal merukunkan ya. Saya akan kesana dulu. Saya rasa sangat kerdil kalau memang Pak Prabowo ingin membentuk sebuah President's Club, the President's Club kalau di Amerika namanya. Kalau kita mau menyebutnya Presidential Club silahkan. Jadi intinya kan itu yang ingin dibentuk untuk mendapatkan masukan dari para presiden tentang kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan-kebijakan yang lampau pernah dilakukan oleh mantan-mantan presiden, apakah ini akan will it work kalau gue mengambil kebijakan itu sekarang. Saya rasa hal-hal yang sifatnya lebih besar dari itu, dan saya rasa tidak perlu dilembagakan gitu. Kalau dilembagakan itu namanya bukan guyup, namanya kerja. Ya kan, orang-orang yang berada dalam lembaga itu bekerja, sehingga kalau diundang semuanya harus datang. Tapi ya kan ini informal. Kalau nggak dipecat kan gitu. Nah kalau informal ya sekarang apa kurang informal? Apa sih halangannya mengajak membuka jalur komunikasi dengan Ibu Megawati gitu misalnya? Dan kalaupun dilembagakan, apa juga kalau ada hambatan, apakah itu bisa menerobos hambatan itu? Kan enggak, iya dong. Ini let's stop right there. Jadi menurut saya dilembagakan atau tidak dilembagakan, kalau orangnya nggak mau ketemu atau orang yang nggak mau ngomong sama aja, ya kan? Ini nggak mungkin akan terjadi. Berarti Bu Mega nggak mau nih ketemu Pak SBY sama Pak Jokowi? Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan bila dilembagakan atau tidak dilembagakan, apalagi ini adalah sosok-sosok tokoh-tokoh bangsa, top leader di negeri kita. Kalau gue nggak mau datang, lu mau apa? Ya kan? Ya kan? Intinya itu kan. Ini bukan pekerjaan, Nana. Ya kan? President's Club artinya ini ada presiden-presiden kita lembagakan jadi pegawai-pegawai di sini sekarang. Kan bukan itu. Nah, jadi pada prinsipnya saya rasa kalau niatnya untuk menjalin silaturahmi, memikirkan bangsa bersama ke depannya, substance-nya, saya sih oke-oke aja. Menurut kami itu hal yang baik. Tapi kembali lagi tetap bahwa pelembagaan ini sangat tidak perlu. Pelembagaan ini kan artinya kos baru lagi. Kalau kita bilang, kita kan, kalau kita bilang kita ingin mengistimewakan lagi posisi para mantan presiden gitu ya, para presiden-presiden terdahulu gitu. Sekarang kan juga tetap diistimewakan. Ada pas pampres, ada hadiah rumah dan lain-lain. Jadi nggak ada yang perlu dari situ. Kalau memang membuka jalur komunikasi satu sama lain, saya rasa nggak pernah ada. Toh Bu Mega nggak ada masalah dengan Pak Prabowo ya?
so far setahu saya nggak ada masalah kan? Kata beberapa petinggi PDI Perjuangan, Bu Mega nggak ada masalah sama Pak Prabowo. Ya berarti masalahnya dengan dua pendahulunya. Yang paling tahu soal perasaannya Ibu Mega kan Ibu Mega sendiri. Oke. Bukan kita. Oke, saya mau ke Bang Andre dulu sebelum saya ke Mas Toto supaya Mas Toto bisa merap up ini semua ya, Bang Andre. Jadi sebetulnya Bang Andre udah ada belum? Oke, Bang Andre. Ada. Oke, Bang Andre. Jadi sebetulnya seberapa serius Pak Prabowo membentuk Presidential Club ini? Atau ini hanya testing the water dulu, melihat ataupun mengetes kira-kira pada mau nggak nih? Atau ya ini sebetulnya nggak serius-serius banget gitu loh? Karena kan sudah berulang-ulang kali tadi disampaikan Pak Prabowo itu punya keyakinan Indonesia bisa maju kalau elitnya bersatu, tokoh-tokoh bangsanya guyup. Nah, kan itu. Makanya Pak Prabowo ingin semuanya bisa bersilaturahim, bersama-sama, duduk bareng, dan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8 tentu berharap dapat masukan dari presiden-presiden sebelumnya. Nah, Presidential Club ini kan tidak harus menjadi institusi yang diformalkan, bisa menjadi tadi forum silaturahim yang informal, tapi bisa mendudukkan dan memberikan masukan kepada sebagai presiden. Tadi yang disampaikan oleh Jansen bagus, itu memberikan gambaran, dan juga Bang Panen Barus juga bagus. Saya rasa saya punya keyakinan bahwa tokoh-tokoh bangsa kita ini negarawan, dan itu tercontoh ya. Setelah kontestasi yang begitu keras ya, saya ingin kasih bukti. Komunikasi kami Partai Gerindra sangat baik dengan partai-partai yang ada, termasuk dengan Partai 01 maupun 03. Komunikasi baik, kerjasamanya masih berjalan. Seperti contoh dengan partainya Bang Ciko ini. Meskipun kita belum ada pertemuan resmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, karena lagi mencari kecocokan waktu dan momen yang pas ya. Tapi kerjasama kami dengan PDI Perjuangan di parlemen itu berjalan dengan baik. Oke, Bang Andre. Terus kerjasamanya, komunikasi pimpinan kami, Bang Dasko dengan Mbak Puan juga sangat harmonis dan sangat baik. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Jadi gitu, nak. Intinya seluruh pimpinan ini negarawan. Bang Andre, kalau misalnya salah satu nggak mau, kan Pak Prabowo juga nggak bisa maksa kan? Ini kan harus ada kemauan dari semuanya gitu. Nah, ini dari awal sampai sekarang itu seluruh pertanyaannya atau pernyataannya cenderung memprovokasi. Intinya apa? Intinya ini yang disampaikan oleh Daniel itu adalah tujuannya untuk kebaikan bangsa, agar silaturahim terjaga. Jadi harapan saya juga, Nana, keluarkanlah pernyataan-pernyataan yang sejuk, jangan provokasi, gitu loh, Nana. Kita kan sudah selesai berkompetisi, saatnya kita bergandengan tangan, bergandengan tangan, bergotong royong membangun bangsa dan negara. Gitu loh, nak. Jangan memprovokasi terus, nak. Sing sabar, nak. Tenang aja, Bang Andre. Aku boleh nambahin sedikit nggak? Aku boleh nambahin sedikit. Sebelum saya ke Mas Toto. Sebelum ke Toto, saya mau nambahin sedikit terkait dengan pelembagaan tadi ya. Sebenarnya kan Nana memaksa pertanyaannya untuk supaya ini menjadi lembaga formal, padahal semuanya ingin Enggak, ini informal emang. Iya, ingin informal. Jadi makanya kalau informal kan artinya memang tidak bisa dipaksakan ya kan, mengajak orang-orang. Tapi kembali lagi ini harus diingat supaya juga tidak mengarah ke menjadikan ini suatu pelembagaan yang formal. Kenapa? Kalau kita mau membandingkan, kita nggak bisa membandingkan apple to apple antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu hanya 2 partai politik ya kan. Sementara memang kekuatan politik itu terwadahi oleh partai-partai politik yang ada. Bayangkan dari presiden-presiden terdahulu dengan presiden yang sekarang, tidak semua partai politik itu terakomodir di situ. Nah, ini kalau menjadi lembaga yang formal akan menimbulkan masalah baru, kecemburuan di antara partai politik. Nah, ke depan saya rasa hal-hal seperti ini, silaturahmi ini biasa-biasa aja lah anggap. Kalau dari PDI Perjuangan pengennya biasa-biasa aja, silakan Bang Jansen. Sebelum ke Mas Toto. Sebelum ke Mas Toto, sabar ya Mas Toto. Kalau ditanya member Presiden Club, ya, bahkan misalnya tidak dilembagakan pun lembaga ini, 3 mantan presiden itu udah membernya. Itu dia. Itu makanya aku katakan tadi di awal, pemaknaannya itu harus diarahkan ke presiden yang sedang menjabat untuk kebutuhan tertentu begitu, kasus tertentu, hal tertentu bisa kok. Itu tidak pamali kok
memaksimalkan peran mantan presiden yang masih hidup. Ya. Dan itu seperti terjadi sekarang. Seperti Ibu Mega sekarang menjabat di BRIN, ya kan? Kalau ini lebih jauh lagi. Ya. Ini Ya, kalau BRIN itu menurut aku ngurusnya yang praktis, ini lebih jauh lagi dia. Jadi ambassador lah, ya kan? Karena aku ini beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ketika Pak SBY tidak lagi jadi presiden ya, itu kan beberapa kali dampingi ke luar negeri. Mantan-mantan presiden kita ini, apalagi yang menjabat lama tuh, itu masih sangat dihargai loh di luar. Misalnya seperti tahun lalu kami ke Malaysia, turun di bandara karena kebetulan yang mengundangkan Kerajaan Negeri Sembilan. Tiba di hotel, waktu itu Perdana Menterinya Ismail Sabri begitu, langsung hubungi. Telepon-telepon dengan Pak SBY, Pak apa yang butuh gini segala macam. Maksudku nih aku lihat langsung. Itu. Jadi saya senang sekali jika pun misalnya ya nanti mereka bertiga ini mantan presiden ini tidak bisa duduk. Niatan nawaitunya Pak Prabowo kalau saya jadi presiden akan saya maksimalkan 3 presiden sebelum saya ini harus kita dorong. Harus kita dorong. Masalah ya PDI Perjuangan. Jadi mau PDIP nanti di luar kekuasaan pun kalau begini kalau Ibu Mega keluar negeri, negara ini harus memfasilitasi. Bukan karena partainya tidak ada di kekuasaan. Karena mantan presiden. Itu dalam posisi beliau selaku mantan presiden. Ini harapan Johnson kayaknya PDI di luar kekuasaan. Oh bukan, mana tahu. Bukan ya? Mana tahu gitu. Mana tahu. Jadi jangan pernah kita perlakukan mantan presiden kita ini kalau dia keluar begitu, nggak diurus negara begitu, nggak diperhatikan. Karena penting peran mereka. Gitu. Saya mau ke Mas Soto. Mas Soto akhirnya ya, Mas Soto kalau misalnya Anda melihat ini meskipun dibantah oleh Bang Andre, oleh Bang Panel dan juga Bang Jansen, tapi sulit untuk melepaskan asumsi publik bahwa memang pembentukan Presidential Club ini adalah strategi dari Pak Prabowo merangkul semua kekuatan politik dan mencoba mendamaikan antara 3 tokoh ini, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertama kalau kita bicara rujukannya memang pasti Amerika Serikat. Istilah Presidential Club itu tadi sebenarnya The President's Club. Kalau kita baca buku referensi ada 2 yang bagus sekali. Satu itu buku dari jurnalis senior Time, ada 2 orang. Itu yang membahas secara mendalam mengenai The President's Club. Inside the world's most exclusive fraternity. Bahasanya fraternity, persaudaraan. Apa sih yang dibahas di situ? Itu terkait dengan ini harus informal dan tidak perlu ada pembentukan dan ide pembentukan karena secara otomatis orang yang sudah menjadi mantan presiden dan masih hidup dia akan menjadi membernya. Tujuannya seperti apa? Menarik. Buku itu mengatakan dengan satu istilah, the people loves to see it. Jadi tujuannya memang lebih ke arah PR-ing, menunjukkan kepada publik bahwa di level atas negarawan ini baik-baik saja. Istilah Nana tidak ada luka, luka sejarah, luka batin dan lain-lain. Tapi saya perlu jadi catatan, ada beberapa catatan kritis di situ. Kalau dengan mudahnya politisi kita menyamakan apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa terjadi di Indonesia dengan mudah. Contoh yang pertama, mereka pantas disebut sebagai negarawan mantan-mantan presiden ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya kepentingan politik. Setelah tidak menjabat. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Nggak ada satupun yang namanya mau Obama, mau yang namanya Gerald Ford zaman dulu, mau namanya Richard Nixon yang diajak ketemu oleh JFK selain Eisenhower untuk urusan Teluk Babi, tidak ada satupun di antara mereka yang ketua umum partai. Itulah makna presidensial sungguhnya. Seorang presiden ketika sudah jadi presiden, nggak ada tuh sejarah Amerika Serikat jadi ketua umum partai. Ini kan problem di kita, presidensial banci, sehingga ketika dia menjabat, dia di atas semuanya. Ketika dia sudah tidak lagi menjabat pun, dia sebagai seorang negarawan yang sungguhnya bertemu itu berbicara bukan sebagai Demokrat, sebagai Republikan. Itu yang tidak dimiliki. Memang menjadi lebih sulit ketika kita berharap seorang ketua Majelis Tinggi Demokrat, ketua PDI Perjuangan, lalu kemudian ketua umum Gerindra sekaligus elected presiden, yang masing-masing punya kepentingan loh, membesarkan partainya. Sulit untuk dianggap punya jiwa kenegarawanan sebesar Presiden Amerika Serikat. Itu catatan yang kritis. Yang ketiga, kita juga jangan serta-merta berbicara kemajuan bangsa itu hanya dalam konteks persatuan nasional elit. Apalagi dalam konteks hanya kosmetik. Ketika kemudian di depan kamera mereka ngopi bareng, seakan-akan Indonesia maju. Nggak ada. Negara maju itu ketika tercapai indikator-indikator kerjanya. Indonesia Mas 1945 itu kan tidak diukur oleh bagaimana seringnya seorang presiden bertemu. Tapi kan dari bagaimana kemudian tercapai atau tidak indikator kerja. Itu yang saya ingin katakan. Pak Prabowo, saya berharap sekali fokus pada bagaimana membentuk kabinet, membangun koalisi yang sehat, bukan kemudian berhenti pada framing terkait rekonsiliasi, persatuan, yang kemudian malah bisa berbuah kepada kabinet gemuk.
politik dagang sapi. Kalau itu yang diartikan sebagai silaturahmi dan forum informal yang akan memajukan bangsa, nggak ada ceritanya dalam sejarah politik negara bangsa bisa terjadi seperti itu. Jadi itu yang menurut saya nggak usah dilebih-lebihkan. Kita akui ada kebukuan antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Mungkin sekarang ada kebukuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dulu juga apakah tidak ada kebukuan antara Pak SBY dengan Jokowi? Ada. Apakah kemudian masyarakat kita menjadi terpecah? Baik-baik saja. Itu yang menurut saya jangan dikapitalisasi, dijual, ujung-ujungnya Anda hanya politik dagang sapi. Oke, soal politik dagang sapi, soal kabinet gemuk nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya karena Pak Prabowo 5 bulan lagi akan masuk ke istana, sudah mulai ancang-ancang otak-atik kabinet dan juga sampai membentuk Presidential Club. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.